Ciptakan sendiri, amin saudara, amin. Nah saudara terkasih, saya mau sedikit share tadi sempat di flashback. Pada waktu dulu saya masih sekolah, lulus sekolah itu biasanya di bulan-bulan Maret April udah selesai gitu ya saudara ya. Nah waktu selesai ujian kita biasanya anak-anak sekolah di gereja itu ada retreat, ada camp gitu kan. Nah saya punya teman 4 orang, saya dan 3 orang teman saya, kita punya ide, wah ini deh jualan ya, kita jualan jagung bakar saudara selama 2 bulan penuh. Kami tiap hari ketemu jualan jagung bakar tiap sore sampai malam sambil nongkrong. Biasa anak muda, biasa anak-anak sekolah pikirannya wah sambil bakar jagung sambil nongkrong sambil main-main, seperti itu saudara yang terkasih. Nah kebanyakan kalau ada satu nggak datang, bro kenapa yang nggak datang bro, kenapa, kita ditanya. Terus kemudian yang jual bat-batnya datang, yang kerja cuma satu, wah ngomel satunya. Jadi komunitas saya dengan teman-teman saya pada waktu itu complicated teman-teman saudara yang terkasih. Padahal tujuannya dapat duit, kumpulin buat retreat gitu. Jadi saya diingatkan asik banget ya zaman dulu waktu sekolah gitu. Makanya kisah kasih di sekolah, cia gitu kan, ngomongin pacar, ngomongin selingkuhan, ngomongin pacarmu yang di sini, yang di sono, di situ gitu kan. Jadi pada waktu remaja banyak banget dah informasi, pengetahuan, pandangan-pandangan yang sebenarnya terbatas banget kita. Amin saudara terkasih. Nah maka dari itu saya percaya kita semua pasti punya pengalaman, kita semua pasti punya teman untuk cerita, teman untuk curhat, teman untuk ngomong. Tapi satu nih, ada di Alkitab, ada kisah di firman Tuhan, perjanjian lama, teman-temannya itu sama-sama belangsa, sama-sama tersingkir, sama-sama terbuang. Nah kita mau baca dulu ya. Ternyata ada satu tokoh Alkitab yang hebat, tokoh Alkitab yang saya pikir dia panutan kita, bukan saya pikir ya, memang dia salah satu panutan kita kenapa WGCC berdiri. Teman-teman mesti tahu siapa itu? Daud. Ayo kita baca yuk firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di 1 Samuel 22 ayat yang 1 sampai ke 5. Bapak Ibu Saudara kita baca bergantian. Bapak Ibu Saudara yang ganjil, saya yang genap. Amin. Yang ngerti katakan belum, sebelah sini. Yang ngerti katakan belum semua. Yang sebelah sini katakan berarti baca ya. Yang tengah katakan siu. Yang ujung katakan oh. Ya saudara, sudah ada ya di monitor, bisa baca di monitor. Kita baca bersama-sama. Nomor 1 siapa dulu? Bapak Ibu sekalian dulu. Yuk. Dalam ulangan 3 silahkan dibaca. 2, 3. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Oh sebentar, ayat 5 tolong. Nah yang nggak buka Alkitab kan jadi nggak baca. Yuk 2, 3. Tetapi nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Gad. Katakan amin. Amin. Saudara yang terkasih, saya percaya kita semua pernah dengar cerita ini. Kita pasti tahu bagaimana cerita ini diceritakan, kenapa Daud ada di Gua Adulam, kenapa Daud sembunyi di dalam Gua Adulam. Ternyata dia dikejar-kejar juga. Ketika masuk di Gua Adulam, dilihatnya, wah ini punya utang banyak ini. Loh, kamu sakit hati kemarin, kamu bunuh bapakmu ya?
Kamu adikmu kemarin kamu maki-maki, kamu bully sampai dia mau bunuh diri ya. Nah, jadi banyak orang-orang yang ada di dalamnya saudara. Ada berapa tadi disebutkan? 400. Ada 400 orang di dalam gua. Ternyata mungkin saudara ya, kadang-kadang kita manusia deh. Kadang kita khususnya orang-orang yang introvert, yang diam, yang bingung cari komunitas, dia jalan bingung, aku mau ngomong apa ya? Aku mau sekolah di mana ya? Aku mau seperti apa ya? Kalau pertama kali kuliah, gimana memulai ngomongnya ya? Ternyata ketika kita datang, ketemu sama teman, sama-sama diam, colek-colekan, orang mana? Orang Kupang. Sama dong. Wah, nyambung kan? Orang mana kamu? Orang Surabaya. Nyambung dong. Wah, baru mulai buka. Mulai membuka kecocokan, mulai membuka hobi, mulai membuka. Nah, ini mulai membuka dompet ya. Harus buka dompet kalau kita berkomunitas. Ya ngopi yuk bro ya. Mulai buka pertemanan, mulai buka pikirannya, menyamakan. Hobimu apa? Nonton bola. Hobimu apa? Main golf. Hobimu apa? Main biliar. Hobimu apa? Main handphone game. Banyak saudara. Jadi komunitas itu didasari dengan kecocokan. Amin. Nah, sebenarnya Daud waktu masuk gua Adulam nggak cari teman, dia maunya sembunyi, tapi cocok. Nah, Daud cocok tapi apa saudara? Cocok yang buruk. Daud lari sembunyi, ternyata di dalamnya juga orang-orang yang lari sembunyi. Nah, ini namanya, sebentar saudara. Semoga bisa forward. Bisa. Circle of life. Saudara, ada tokoh ngomong seperti ini. Seberapa banyak orang yang di sekitarmu, sebanyak itu orang akan mempengaruhi dengan caranya. Jadi ada waktu dulu saya bekerja, bos saya ngomong 7 orang, siapa 7 orang di lingkunganmu, demikian yang mempengaruhi hidupmu. Nah, dulu saya ngomong gini, saya dulu ikut MLM saudara ya. Di Solo saya ikut MLM, saya ikut Prudensial. Dulu saya diam. Tapi setelah saya melihat mereka, saya belajar sama mereka. Ternyata lingkungan saya penuhi dengan orang-orang yang banyak ngomong. Lingkungan saya penuhi dengan sales. Lingkungan saya penuhi dengan orang-orang yang mau maju. Lingkungan saya penuhi dengan orang-orang yang mau sukses. Tapi saudara, waktu saya datang duduk, saya tanya, Pak, Bapak ngerti? Enggak. Jadi MLM itu kan paling semuanya dikumpulin, datang gitu kan. Saya duduk gitu SMA, Pak, Bapak ngerti? Itu apa Pak? Enggak. Kok Bapak bisa datang? Iya, saya diajak itu. Emang Bapak kerja apa? Saya tukang becak. Saudara, tukang becak mau datang di kumpulan MLM. Itu MLM-nya itu ada. Nah, jadi dia datang, saya tanya, Bapak ngerti enggak? Wah ini Bapak nggak ngerti, saya juga nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti nih Pak. Nah, saya mau belajar. Terus kemudian saya cari orang lagi, anak muda, bro ngerti nggak bro ini? Enggak, ayo belajar. Kita bareng-bareng langsung kumpul. Saya ngajak beberapa orang belajar. Semua mau belajar, jadi pintar, bisa ngomong, bisa presentasi, bisa jualan. Nah, saudara terkasih, siapa 7 orang di sekitarmu itulah yang akan mempengaruhi hidupmu. Kalau sekitarnya Daud, itu orang-orang sakit hati, orang-orang kepahitan, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang banyak utang. Tapi satu, saudara, ini satu, bahwa Daud tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Tapi dia ngomong, lingkunganmu itu mempengaruhi hidupmu. Firman Tuhan pun juga ngomong, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi Daud ini, saya pikir gini, Daud ini pakai ayat ini dibalik. Kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, tetapi bisa nggak kebiasaan baikku merusak pergaulan yang buruk? Ngerti maksudnya? Bisakah kita jadi dampak? Bisakah kita jadi pengaruh? Bisakah kita jadi influence, mempengaruhi mereka yang gak benar jadi benar? Daud mungkin seperti itu, karena dia dari Gua Adulam, dia punya salah satu triwira, pahlawan Daud. Ngerti nggak saudara? Triwiranya Daud ini berani mati loh sama Daud. Jadi pada waktu itu Daud haus banget. Ada ayatnya ya, nggak usah dibuka.
Daud itu haus banget. Saya haus, tapi sungainya jauh banget, harus ngelewatin perkemahan orang Filistin, saudara. Langsung, nggak perlu banyak cincong, nggak perlu banyak suruh, ini dia langsung. Daud, saya ambilin ya, kita yang ambilin. Jangan, lo itu bahaya, jauh. Cuman saya butuh minum, kenapa harus diambilin? Tetap mereka berangkat. Mereka berangkat mengendap-endap melalui perkemahan orang Filistin, mengambil minum untuk Daud, hanya untuk minum. Betapa komunitas itu sangat erat, betapa circle komunitasmu sangat membantu hidupmu. Hal sepele loh saudara yang terkasih. Tapi setelah air minum itu dibawa, nih Daud, silakan Daud. Apa yang terjadi? Enggak diminum sama Daud, dipersembahkan. Karena apa? Ini air ini ada taruhan nyawanya, makanya dipersembahkan sama Tuhan. Amin saudara.